Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini sangat dikenal dengan bulan kurban. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Akan tetapi makna kandungannya mencakup hampir keseluruhan daripada amal-amal kita. Karena di dalamnya terkandung amalan hablum minallah wa hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian, wahai umat Muhammad. Inna a'tainaka al-kautsar, yaitu nikmatun katsirah, nikmat yang sangat banyak. Adakah kita merasa nikmat Allah itu memang banyak kepada kita? Ketika kita merasakan nikmat Allah banyak kepada kita, ada yang harus kita lakukan. Inilah yang mesti kita renungkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nikmat Allah itu banyak. Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Kalaulah air lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk mencatatkan kalimat-kalimat Tuhanku, nikmat-nikmat Tuhanku, lanafidal bahru, sungguh akan kering dan sungguh akan habis seluruh air lautan itu. Qabla an tanfada kalimati rabbi, sebelum habis dicatatkan seluruh kalimat-kalimat Tuhan itu, seluruh nikmat-nikmat Tuhan itu. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami tambahkan seperti itu berulang kali. Kalau seandainya kita merasakan nikmat Allah memang besar kepada kita, itu tandanya kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dan termasuk orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu yang Allah minta ketika kita merasakan nikmat Allah banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau sholat untuk Tuhanmu, bukan untuk siapa-siapa. Ini adalah mewakili ibadah atau ubudiyah yang sifatnya vertikal kepada Allah. Urusan kita kepada Allah yang kita kenal dengan ubudiyah atau ibadah mahdhah. Sholat kita, puasa kita, tahajud kita, infak dan sebagainya yang kita berikan, kemudian ubudiyah mahdhah kita kepada Allah, itu adalah hablum minallah. Fasalli li rabbika. Jangan kita sholat, jangan kita ubudiyah mahdhah kepada Allah atau berubudiyah tapi tidak kepada Allah, atau terbagi-bagi tidak hanya untuk Allah. Ini sudah tidak termasuk kepada kriteria orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang Allah minta adalah wanhar, berkurbanlah kamu. Ini boleh dikatakan sebagai ubudiyah sosial, yaitu ibadah yang bersifat horizontal, sesama kepada manusia, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang selama ini mungkin jarang makan daging, ya, seseorang yang berkesulitan, kita berikan pengorbanan kepada mereka. Dan hendaklah kamu berkorban.
Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mendengki dan membenci kepadamu itu, mereka itulah yang akan pupus, mereka akan habis keturunan mereka. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, makanya di dalam bulan ini yang akan datang ini, yang harus kita lakukan adalah mengerti tentang keutamaan bulan ini. Marilah kita berkurban, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, man lahu sa'ah walam yudhahi fala yuqarribanna musallana hadza. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelapangan, kemudian dia tidak berkurban, maka hendaknya dia jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami ini. Ini ancaman yang luar biasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kriteria sa'ah di sini, kelapangan di sini? Ada kemampuan kita untuk memberikan, untuk membelanjakan harta kita untuk berkorban itu. Kita singkirkan keperluan-keperluan yang sekunder terlebih dahulu. Mengapa orang-orang itu tidak bisa berkorban? Bukan dia kadang-kadang tidak punya duit, akan tetapi yang dipikirkan dengan uang yang dia punya itu untuk keperluan-keperluan. Oh, pagar saya mau dicat, rumah saya perlu diperbaharui, kemudian juga, oh ini ada orang menjual kebun sawit lagi, saya harus beli. Dia tidak utamakan kurban ini. Ini termasuk orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk falyuqarribanna musallana hadza. Kecuali kalau orang-orang yang memang harus berhutang pula dia, kemudian dia akan kesulitan makannya, kelaparan dia dan sebagainya. Ini baru orang yang tidak sa'ah atau orang yang tidak berkelapangan. Akan tetapi ketika kita bisa beli ini, beli itu, sewa ini, sewa itu, maka itulah suatu kelapangan, hendaklah kita berkorban. Terakhir saudara-saudaraku, fadilah kurban ini, pahala kurban ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah ketika kurban kita itu disembelih, belum lagi darahnya itu tercecah ke tanah, ke bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulu-bulu kurban, bulu-bulu daripada binatang kurban kita itu dihitung pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat menyesal orang yang tidak berkurban ketika dia ada kelapangan untuk berkorban. Marilah sekali lagi saya menghimbau pada kesempatan ini, mari kita jangan sampai kita ada tahun-tahun yang kita tidak berkorban padahal kita mampu untuk berkorban. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.